Perkenalkan, nama saya Ferdinand Pardosi, saya dari kelas 10 MIPA 8. Saya akan menjelaskan tentang permainan bola kecil yaitu badminton atau sering disebut dengan bulu tangkis. Sejarah badminton. Olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok terdapat permainan yang disebut jianzi yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Alih-alih koknya dimanipulasi dengan kaki. Objektif permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Di Inggris, sejak zaman pertengahan, permainan anak-anak yang disebut battledores dan shuttlecocks sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat atau battledores yang bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Ini cukup populer untuk menjadi nuansa harian di jalan-jalan London pada tahun 1854 ketika majalah Punch mempublikasikan kartun untuk ini. Penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang atau Republik Rakyat Tiongkok dan Siam, sekarang disebut Thailand, selagi mereka mengalunasi Asia. Ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pun India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab kota Pun dikenal sebagai Pona, permainan tersebut juga dikenali sebagai Pona pada masa itu. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada tahun 1860 sebagai sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris berjudul Badminton Battledore, A New Game atau Battledore Bulu Tangkis, sebuah permainan baru. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton atau badminton house Estate Duke of Beaufort di Gloucester, Inggris. Rancangan peraturan yang pertama ditulis oleh klub badminton Bath pada tahun 1877. Asosiasi bulu tangkis Inggris dibentuk pada tahun 1893 dan kejuaraan internasional pertamanya berunjuk gigi pertama kali pada 1899 dengan kejuaraan All England. Bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara yang saat ini mendominasi olahraga ini dan di negara-negara Skandinavia. Lapangan dan jaring. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran seperti terlihat pada gambar. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Warna yang disarankan untuk garis adalah putih atau kuning. Permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak. Permukaan lapangan yang terbuat dari beton atau bahan sintetik yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan cedera pada pemain. Jaring setinggi 1,55 meter terdapat pada di tengah lapangan. Jaring harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Adapun perlengkapan yang diperlukan dalam permainan badminton adalah 1. Raket. Secara tradisional, raket dibuat dari kayu, kemudian aluminium atau logam ringan lainnya menjadi bahan yang dipilih. Kini hampir semua raket bulu tangkis profesional berkomposisikan komposit, serat karbon atau plastik bertulang grafit. Serat karbon memiliki kekuatan hebat terhadap perbandingan berat, kaku dan memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Namun sejumlah model rendahan masih menggunakan baja atau aluminium untuk sebagian atau keseluruhan raket. 2. Senar. Kemungkinan salah satu dari bagian yang paling diperhatikan dalam bulu tangkis adalah senar. Jenis senar berbeda memiliki ciri-ciri tanggap berlainan. Keawetan secara umum bervariasi dengan kinerja. Kebanyakan senar berketebalan 21, ukuran yang diuntai dengan ketegangan 18 sampai 30 lebih lb. Kesukaan pribadi sang pemain
kuat dalam seleksi senar. Ketiga, kok atau shuttlecock. Kok adalah bulu yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis. Terbuat dari rangkaian bulu bangsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Dalam latihan atau pertandingan tidak resmi digunakan juga kok dari plastik. Yang keempat, sepatu. Karena percepatan sepanjang lapangan sangatlah penting, para pemain membutuhkan pegangan dengan lantai yang maksimal pada setiap saat. Sepatu bulu tangkis membutuhkan sol karet untuk cengkraman yang baik, dinding sisi yang bertulang agar tahan lama selama tarik-menarik, dan teknologi penyebaran goncangan untuk melompat. Bulu tangkis mengakibatkan agak banyak stres atau ketegangan pada lutut dan pergelangan kaki. Jadi sepatu sangat diperlukan dalam permainan bulu tangkis. Selanjutnya adalah teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Cara memegang raket. Pegangan raket ada 3 macam, yaitu 1. Pegangan forehand atau pegangan dasar. Pegangan ini dapat diperoleh dengan cara mendirikan raket yang sisinya tegak dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. 2. Pegangan backhand. Pegangan ini dapat diperoleh dengan jalan memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand. 3. Pegangan pukul kasur atau Amerika. Cara pegangan ini adalah mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai, kemudian ambil dan peganglah raket pada pegangannya sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Teknik pukulan. Teknik pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan pada permainan bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke lapangan lawan. Terdapat macam-macam teknik dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis, yaitu pukulan servis. Pukulan servis merupakan pukulan dengan raket untuk menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai permulaan permainan. Macam-macam pukulan servis yaitu 1. Pukulan servis pendek, 2. Pukulan servis panjang, 3. Pukulan servis mendatar, 4. Pukulan servis cambuk. 2. Pukulan lob. Pukulan lob adalah pukulan dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Pukulan lob dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu overhead lob. Overhead lob yaitu pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan shuttlecock melambung ke arah belakang. 2. Underhand lob yaitu pukulan lob yang dilakukan dari bawah dengan cara memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke belakang. Sistem perhitungan dalam permainan bulu tangkis yaitu sejak Mei 2006 pada kejuaraan resmi seluruh partai menggunakan sistem perhitungan 3x21 rally point. Pemenangnya adalah pemain atau pasangan yang telah memenangkan 2 set. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang permainan bola kecil, badminton atau bulu tangkis. Jika ada kesalahan kata atau sesuatu yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.